Seberat ini pun saya tetap lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Barang siapa yang wajib dicintai, maka wajib pula beradab di hadapannya dan bersopan santun kepadanya. Maka kita harus bersopan santun kepada Nabi. Artinya apa? Sekarang Nabinya tidak ada. Nabi sudah wafat sejak ribuan tahun yang lalu. Maka apa? Kita tidak gunakan ajaran Nabi, kita tidak gunakan sosok Nabi sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan cemooh, sebagai bahan berkelakar, seserian, gurih, begitu nanti. Kemudian yang kelima, apa yang Allah istimewakan untuk beliau berupa keindahan jasad dan akhlak, dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kesempurnaan jiwa dan zat. Beliau adalah makhluk yang paling tampan dan sempurna secara mutlak. Barang siapa yang demikian kondisinya, maka bagaimana tidak wajib beradab terhadapnya. Akan teteh ibu, ginilah, kita ada presiden we dongkap, jangan presiden atulah ya, bupati we dongkap gitu. Bupati mana we gitu dongkap hadir gitu ya. Fisiknya nggak tampan, biasa aja seperti kita, hidungnya juga minimalis misalnya gitu ya. Senyumnya gitu-gitu aja, nggak ada lebihnya. Tapi kalau dia punya kedudukan, kan kita tuh jadi sopan. Betul tidak? Betul. Bayangkan ini kedudukannya Nabi, seorang Rasul. Jasadnya, zatnya, akhlaknya, tampannya, semuanya itu terkumpul kebaikan pada satu orang ini. Akan tetapi, kebayang nggak kalau kita ketemu Nabi terus kita nyata nggak sopan gitu? Kan kita macam anak-anak gitu kan, lari kadieu tuh, wah belciran gitu kan, macam anak-anak. Akhirnya kita nggak punya adab. Maka miliki adab pada sosok tersebut, yaitu baginda Nabi SAW. Inilah beberapa faktor yang mengharuskan beradab terhadap beliau SAW, dan selain itu masih banyak lagi. Tetapi bagaimana tata cara beradab terhadapnya, gimana tata caranya, dan dengan bentuk apa, inilah yang seyogianya untuk kita ketahui. Beradab terhadap beliau SAW dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, menaatinya, mengikuti jejaknya, dan mengimplementasikan. Apa mengimplementasikan? Menerapkan segenap langkah-langkahnya di dalam seluruh aktivitas kita, baik di dalam urusan dunia maupun agama. Jadi urusan dunia dan agama ini harus kita taati kepada Nabi, ikuti jejak Nabi, terapkan semua langkah-langkahnya. Itu satu ya, bentuk adab kita kepada Nabi. Yang kedua, mengutamakan kecintaan kepadanya, menghormatinya, dan mengagungkannya melebihi kecintaan, penghormatan, dan pengagungan kepada makhluk lainnya. Kalau akan teteh ibu didatangi, misalkan ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Adi Hidayat, misalkan datang di hadapan akan teteh ibu guru-guru kita, atau mungkin ada Ustaz Khalid juga, misalnya ada Ustaz Syafiq, atau siapapun itu ya, misalkan ada Buya Yahya, siapapun itu, datang di hadapan akang teteh ibu. Kan piraku datang tuh cuman ini Ustaz, misal ini mah misal ya teh Ustaz di dia tak damang gitu kan, nggak mungkin begitu ya. Maka kita akan sopan kepada ulama kita, guru kita. Lalu bagaimana kita kepada Nabi? Kesopanannya, menghormatinya, kecintaannya, gitu kan, harus melebihi kepada sosok manusia manapun, makhluk manapun. Dan heran kalau ada orang yang akhirnya mengutamakan kecintaan, penghormatan pada benda-benda mati, ke kuburan, ke batu, ke pohon. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Kemudian yang ketiga, mencintai orang yang beliau cintai, memusuhi orang yang beliau musuhi, ridho terhadap apa saja yang menjadi keridhoannya, dan marah terhadap apa saja yang menyebabkan kemarahannya.
Maka kata ibu cinta kepada siapapun yang beliau cintai. Nabi mencintai Ali, Nabi mencintai Abu Bakar, Nabi mencintai Utsman, Nabi mencintai Umar radhiyallahu anhum ajmain. Maka cintailah semuanya. Jangan seperti orang-orang Syiah yang justru membenci Abu Bakar, Utsman, dan juga Umar. Bahkan mereka membenci Aisyah juga. Nah, ini salah, dari segi adab pun sudah salah. Begitu ya. Kemudian apa? Memusuhi orang yang beliau musuhi. Kalau Nabi tidak mengagungkan Abu Jahal, maka Akang Teteh pun tidak boleh mengagungkan Abu Jahal. Sekalipun nanti Akang Teteh misalkan menemukan fakta sejarah, misal ini mah Abu Jahal teh termasuk golongan pemberani dari sudut pandang orang kafir Quraisy, pasti disebut pemberani kalau dari sudut pandang orang kafir Quraisy. Terus Akang Teteh mengagumi sosok Abu Jahal itu, padahal Nabi sudah memusuhinya, keliru. Maka cukup satu sudut pandang, yaitu sudut pandangnya Rasulullah. Hidup dengan itu aja. Dan sebagainya. Yang keempat, mengagungkan dan memuliakan namanya ketika disebut, bersolawat dan salam kepadanya, menghormatinya, menjunjung tinggi akhlak dan keutamaannya. Akang Teteh, alhamdulillah ini dibahas. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka kita diharuskan, diwajibkan untuk ya. Pokoknya Nabi kalimatnya begini, sungguh bakhil orang yang ketika mendengar namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Maka terkategori bakhil. Jadi saat mendengar kata Nabi Muhammad, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana ngucapinnya? Ya gitu, sallallahu alaihi wasallam. Apa harus dengan suara keras? Tidak ada aturan. Ya, yang penting kita memperhatikan adab bermajelis ilmu. Ya, maka ucapkan begitu. Kemudian apa lagi? Menghormatinya, menjunjung tinggi akhlak dan keutamaannya. Masih ada 4 poin lagi Akang Teteh Ibu, bagaimana cara kita beradab terhadap Nabi sedangkan Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya.